Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ilazi halana lihaza wa makuna linatabiya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kepada Tuhan kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai, kita bersalawat dulu pada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita memulai mata kuliah akuntansi perbankan, Bapak akan menjelaskan rencana pembelajaran semester ini ke depannya, di mana 7 materi awal ini. Setelah itu kita melakukan ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester, kita melanjutkan lagi 7 materi. Setelah itu baru kita melakukan ujian akhir semester. Di mana dalam perguruan kita ini ada capaian pembelajaran. Yang pertama itu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan berada berdasarkan Pancasila. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Menguasai konsep teoritis kurikulum, pembelajaran, dan penataan lingkungan belajar di akuntansi perbankan secara mendalam. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Mampu merancang dokumen kurikulum perbankan syariah dan membuat desain lingkungan belajar di perbankan syariah. Bapak lanjutkan lagi CMK yang pertama. Mahasiswa mampu menganalisis konsep pengelolaan yang efektif, efisien, dan berkualitas pembelajaran di perbankan syariah dari berbagai macam kajian literatur secara menyeluruh sesuai kebutuhan perbankan syariah. Yang kedua, mahasiswa mampu mengevaluasi penerapan manajemen akuntansi perbankan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan apa saja jenis-jenis akuntansi perbankan. Nah, ini ada diskusi singkat dari mata kuliah. Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep seni pencatatan atas semua transaksi keuangan yang terjadi dalam bank dan penggolongan atas semua transaksi yang telah dicatat sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan bank. Nah, itulah tadi diskusi singkat mata kuliah kita ke depan untuk adik-adik sekalian memahaminya. Bapak jelaskan lagi materi pokok kita ke depan dalam semester ini. Konsep sejarah akuntansi perbankan. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya yaitu pokok kita, konsepsi akuntansi, laporan keuangan bank, akuntansi clearing, tabungan, deposito, akuntansi modal bank, kas dan rekening giro Bank Indonesia, investasi jangka pendek, investasi pada surat utang negara, penyertaan saham, aktiva tetap,
aktiva sewa guna usaha. Yang lagi yaitu moderasi beragama sama pendidikan anti korupsi. Nah, itulah pembahasan kita di semester ini dari awal hingga akhir. Baik, Bapak menyajikan makalah tentang akuntansi perbankan. Sudah pernah dengar mata kuliah ini, akuntansi perbankan? Belum, ya. Lanjut lagi ya. Ini pengertian tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliot giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nah, di lokal ini sudah ada belum punya tabungan? Di dalam lokal ini ada punya tabungan belum? Dari perbankan? Tabungan, buku tabungan? Punya? Udah punya ATM? Nah, kalau belum punya, nanti dibikin ya, biar kita lebih mudah proses penyimpanan uang dan lebih aman gitu. Jadi nasabah jika mengambil simpanan dia datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, selip penarikan atau melalui fasilitas ATM. Nah, ATM sudah ada yang punya di sini? Sudah. ATM fungsinya untuk apa? Untuk mengambil uang dan bisa menyimpan uang. Gitu. Nah, ini Bapak ini memahami tabungan di perbankan. Jenis-jenis tabungan, yang pertama tabungan biasa, yang kedua tabungan berjangka, yang ketiga tabungan haji atau umroh, yang keempat tabungan pendidikan. Tabungan biasa yaitu tabungan kita seperti biasa yang kita lakukan sehari-hari. Bisa kita menyimpan uang, bisa kita mengambil uang. Itu tabungan biasa. Kalau tabungan berjangka ini tabungan yang pasang pensiun. Misalnya kita nabung nih untuk mesin pisau, nah itu maksudnya tabungan berjangka. Kalau tabungan haji atau umroh itu tabungan yang kita memfasilitasi untuk pergi haji. Memang tabungan itu khusus, tidak ada bisa membayar yang lain. Terus tabungan pendidikan. Nah ini kalau yang sudah punya anak, ini kita harus mempunyai tabungan pendidikan. Misal anak kita baru lahir, nanti 5 tahun sudah masuk sekolah. Nah ini fungsi dari tabungan pendidikan. Nah terus menabung. Yang pertama dana darurat. Ya ini contoh misal, kita kan tidak tahu kapan sakit. Nah itu kita butuh menabung. Itu. Yang kedua mencapai tujuan keuangan. Ya kalau kita sudah mempunyai uang, ada tujuan kita membeli. Misal contoh Bapak, kita membeli lemari. Karena kita ada simpanan, tertuju uang yang kita simpan tadi kan. Nah terus yang ini keamanan uang berjamin. Nah ini misal rumah kita, kalau uang di rumah, itu kalau ada merampok bisa hilang, habis kan. Nah kalau di perbankan itu terjamin. Yang terakhir itu kondisi bunga atau bagi hasil. Nah karena di sini Bapak sebagai dasar perbankan maka kita menentukan bagi hasil, bukan bunga. Kalau bagi hasil itu tadi Ibu tadi sudah menjelaskan itu mudarabah ya. Nah itu apa tadi bagi hasil. Nah terus itu adalah fasilitas kartu debit dan ada ATM. Nah itu yang berbeda. Jadi kalau ada ATM kita mudah untuk mengambil uang. Nah terus mobil banking dengan teman banking. Mobil banking tidak ada yang punya di sini. Mobil banking. Mobil banking itu untuk memudahkan kita dalam bertransaksi. Contoh misalkan membeli pulsa, membayar biaya listrik, ataupun membayar setoran cicilan, bisa mobil banking. Terus dalam penarikan dan setoran fleksibel. Nah bagaimana penarikannya mudah kalau kita punya ATM yang seperti di atas tadi. Nah terus laporan transaksi bulanan. Nah itu jelas kalau kita di mobil banking itu sudah terus ada transaksi bulanan. Misal kita membeli pulsa, nah itu sudah ada laporannya. Nah ini landasan hukum tabungan. Yang pertama peraturan konvensional itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 menjelaskan bahwa tabungan adalah simpanan yang lainnya yang dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tapi tidak ditarik dengan cek, biliot giro atau ada lainnya yang disamakan dengan itu. Nah kalau Undang-Undang Tahun 1998 ini kita melalui uang sesuai yang kita sepakati. Misal kita melalui ATM atau mengambil langsung ke kantornya seperti itu. Terus yang kedua, perbankan syariah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 menyebutkan bahwa tabungan syariah adalah simpanan berdasarkan akad hadiah atau investasi dana berdasarkan akad penerapan atau akad lain yang tidak berkaitan dengan syariah. Penarikannya hanya
akad yang kita menitipkan uang itu hanya menitipkan saja, tidak boleh digunakan. Nah, kalau akad mudharabah ini boleh digunakan, boleh itu bagi hasil, boleh. Kalau akad wadiah itu tidak boleh diganggu. Itu hanya kita menitipkan saja. Nanti Abah jelaskan lagi. Nah ini pengertian akad wadiah. Secara bahasa wadiah berasal dari kata dua akad yang berarti meninggalkan atau menjadikan sesuatu pada orang lain untuk menjaga. Nah itu dia menjelaskan di perbankan. Kalau kita menitipkan uang, kalau akad wadiah itu tidak boleh dipakai, harus dijaga. Nah itu akad di perbankan syariah. Seterusnya istilah fikih wadiah adalah akad kerjasama penitipan barang atau uang dari pihak pemilik atau yang muabi kepada pihak penyimpanan, yaitu mustada yang diberi kepercayaan dengan kewajiban menyediakan dan menyampaikannya secara utuh kapanpun kemudian minta kembali. Nah ini jadi kapanpun kita minta itu tetap sedia uang itu. Tidak boleh misalkan bisa bagi aja Pak, tidak bisa. Kalau kita mintanya ke perbankan harus menyediakan uang tersebut. Seperti itu. Nah ini juga landasan Al-Quran, surat An-Nisa ayat 54. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menyampaikannya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Nah ini landasan hukum dari wadiah tadi ya. Nah ini juga landasan hadis dan regulasi dari riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, tunaikanlah amanat kepada orang yang percayamu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Nah ini berarti bahwa termasuk ke yang tadi, kalau kita diamanatkan orang untuk menitip uang, nah itu harus kita jaga seperti itu. Tidak boleh kita tidak menjaganya. Aduh mana? Ini hadis ya. Nah ini cuma kalau saya mengerti legalitas akad wadiah karena kebutuhan manusia untuk saling menolong dan menjaga keselamatan harta. Nah ini gimana? Ini juga ketua MUI nomor 2 MUI tahun 2000 secara resmi mengenai bahwa produk tabungan di lembaga keuangan syariah diperbolehkan jika menggunakan prinsip akad mudharabah dan akad wadiah. Nah, jadi akad itu dua akad itu menjadi penting. Nah itu ketua MUI-nya ya. Nah ini jenis-jenis akad wadiah. Nah jadi wadiah itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu yad al-amanah, yang kedua wadiah yad damanah. Nah kalau wadiah ini yang dititipkan saja, tidak boleh diganggu gugat. Nah hanya dititipkan saja, tidak boleh dipakai atau digunakan dengan bisnis lain. Kalau yad damanah ini itu boleh digunakan, boleh diambil keuntungan dengan uang yang sudah dititipkan. Jadi dua akad ya. Kalau dari wadiah ini, yang pertama yad al-amanah, yang kedua wadiah damanah. Nah ini terus perbandingan karakteristik wadiah. Yang pertama penggunaan objek, sangat dilarang itu dimaafkan. Nah itu wadiah al-amanah, tidak boleh digunakan. Nah kalau wadiah al-amanah diperbolehkan dan dilakukan oleh secara tertutup. Terus ini tanggung jawab risiko, hanya bertanggung jawab jika ada kesalahan yang fatal. Nah misalkan ini contoh ya, kantor itu terbakar, orang itu tetap ya bertanggung jawab di bank syariah kita diberikan. Nah kalau ini tidak bertanggung jawab untuk menyampaikan secara utuh. Itu menurut wadiah yang benar. Terus ini keuntungan mengelola, tidak ada pengelola dan tidak ada untung. Nah jadi kalau dia akan ya wadiah yang mana ini tidak ada untung mereka hanya menjaga. Nah lain dengan ini semuanya milik kelola bank. Kalau wadiah yang benar itu uang kita boleh dikelola semuanya. Nah seperti itu berbedanya. Terus mengenai itu saya ini namanya biaya jasa. Nah ini sebenarnya tidak ada biaya jasa. Karena mereka itu memang akadnya hanya menyuruh untuk menitipkan saja kalau akadnya. Nah, tapi mungkin ada perjanjian ya sebelum ini. Nah, terus bank boleh memberi bonus kepada kaya. Nah, jadi kalau di Yadama ini boleh bank itu memberi bonus karena mereka mendapat keuntungan. Boleh dia memberi bonus. Terus implementasi produk seperti menitipkan fisik emas atau dokumen. Nah ini kalau kita menitipkan emas tetap dijaga dengan akad wadiah ini, emas, dokumen, misal sertifikat itu boleh kita menitipkan ke perbankan. Tabungan syariah atau biro wadiah. Ini terakhir. Nah ini mekanisme tabungan wadiah.
Yang pertama penyimpan dana yang bilang tadi ya. Nah, penyimpan dana. Yang kedua penyimpan dana juga sama dengan kemudian yang pertama dana kemudian full of dan low dana. Nah, jadi semua dana yang ya dana ini boleh digunakan untuk operasional perbankan. Tetapi tetap dicatat dengan melalui prosedur. Dua, penyelenggara bank mengelola dan mengelola dana tersebut menulis perusahaan pembiayaan yang produktif dan dijamin oleh secara sehat. Nah, jadi ini maksud dari yang penyelenggara ini. Misal suatu orang itu membuka usaha, itu usahanya apa? Misal kalau usahanya kuliner itu boleh kan? Nah, kalau penjualan narkotika itu tidak boleh. Jadi terjamin keadaannya. Contohnya yang ketiga penarikan bonus. Penarikan dan bonus. Kenapa dapat menarikan saja? Apa yang dapat memberi bonus atau saja? Supaya tanpa kesepakatan presentasi di awal. Jadi kalau di sini kita tidak ada presentasi, hanya bank itu tiba-tiba membagi kita. Pernah melihat bank orang nasabah mendapatkan mobil? Nah itu kan tidak ada presentasi awal. Nah, cuma mereka mendapatkan uang dari mereka itu langsung mendapatkan bonus. Nah terima kasih. Ada yang ditanyakan kira-kira dari penjelasan Bapak? Apa terlalu cepat? Tabungan. Nah, ini. Ada kira-kira? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan dulu sampai sini dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.